Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Sebelum dapat menyelesaikan soal-soal tentang bilangan berpangkat, yang harus kalian ketahui terlebih dahulu adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 7 sifat nanti yang akan kita pelajari satu persatu. Nanti akan coba saya berikan contohnya supaya kalian bisa menjadi lebih mengerti. Sifat yang pertama, coba perhatikan di sini sifat yang pertama. A kali A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Perhatikan di sini. Di sini adalah sama-sama A, maka hasilnya adalah A. Kalau berbeda bagaimana? Kalau berbeda berarti tidak bisa dikerjakan dengan sifat ini, harus sama. Jadi kalau di sini A, di sini juga harus A. Kalau di sini B, di sini juga harus B. Kalau di sini 5, berarti di sini juga harus 5. Sekarang perhatikan pangkatnya. Di sini adalah pangkat M, di sini adalah pangkat N. Ada penanda kali. Bilangan berpangkat jika dikalikan, maka pangkatnya adalah ditambah. Ingat sekali lagi, jika dikalikan, maka pangkatnya adalah ditambah. Contohnya, perhatikan contoh di bawah ini. 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan, di sini sama-sama 3, di sini 3, di sini 3, maka di sini hasilnya adalah 3. Di sini adalah 2, berarti pangkatnya 2. Perhatikan, penandanya adalah kali. Jika kali, maka pangkatnya adalah ditambah. Ditambah berapa? Di sini tidak ada angkanya, artinya 3 saja, itu artinya adalah 3 pangkat 1. Berarti di sini 2 ditambah 1. Angka 3-nya di sini tetap. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Perhatikan, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu tidak sama dengan 3 dikali 3. Tetapi 3 pangkat 3 itu adalah seperti ini. 3 kali 3 kali 3. Coba perhatikan. 3 pangkat 3 artinya angka 3-nya di sini ada 3. Kita kerjakan. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Di sini contoh yang kedua. Sekarang kita coba angka 2. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Perhatikan angka yang di bawah. Angka 2, karena sama-sama 2 berarti bisa kita kerjakan. Karena di sini 2, maka hasilnya di sini adalah 2. Sekarang kita lihat pangkatnya. Karena di sini penanda kali berarti artinya pangkatnya dijumlahkan. Coba perhatikan di sini. Karena ini 2, di sini kita tulis 2. Nah, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sama seperti di atas, 2 pangkat 5 tidak sama dengan 2 dikali 5. Akan tetapi, 2 pangkat 5 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2.
Nah, perhatikan, 2-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Barulah kita kerjakan. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Bagaimana jikalau ini bukan angka? Kalau ini kebetulan angka, yang angka bawah ini. Angka 3, 3, hasilnya 3. 2, 2, hasilnya 2. Gimana kalau X? Biasanya kalau matematika memakainya angka X atau Y. X pangkat 6 kali X pangkat 2. Ini kali ya, yang di sini kali bukan X. X pangkat 6 kali X pangkat 2. Di sini X, di sini X, maka di sini hasilnya adalah X. Karena penandanya kali, maka pangkatnya dijumlahkan. 6 ditambah 2. Berarti bisa ditemukan, yaitu di sini adalah 6 tambah 2, berarti X pangkat 8. Itu adalah untuk sifat yang pertama. Oke, sekarang kita akan lanjutkan sifat yang kedua. Kalau tadi dikali, maka pangkatnya ditambah. Kalau ini sifat yang kedua, jika dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Di sini perhatikan, A pangkat M per A pangkat N per itu sama saja dengan bagi, ya. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Contohnya 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Perhatikan di sini, jadinya adalah di sini 2, di sini 2, maka di sini hasilnya adalah juga 2. Karena dibagi atau per, maka sesuai dengan sifatnya, pangkatnya adalah dikurangi. Berarti 5 dikurangi 3. Nah, di sini perhatikan. Di sini 2, di sini juga kita tulis 2. 5 kurangi 3 adalah 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Jadi angka 2-nya ada 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Contoh yang selanjutnya, satu lagi contoh. 3 pangkat 6 per 3 saja. Nah, tanpa pangkat. Seperti tadi, jikalau tanpa pangkat, artinya itu adalah 3 pangkat 1. Di sini angkanya sama, 3, 3. Di sini hasilnya adalah 3. 6 dikurangi 1 karena ini bagi-bagian atau perperan ini ya. Berarti di sini 6 kurangi 1. Berarti di sini menjadi 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berapa? Di sini bisa kita tulis 3-nya sebanyak 5 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kita hitung seperti yang di atas. Jawabannya coba kalian cari sendiri. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat negatif N. Atau biasanya saya menyebutnya A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Di sini pangkatnya negatif, menjadi letaknya di bawah, tetapi pangkatnya adalah positif. Ya, contohnya
2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Coba perhatikan di sini. Berarti yang satunya tetap 1 per 2 pangkat 3. Saya ulangi lagi, bukan 2 kali 3, tetapi 2 kali 2 kali 2. Titik di sini adalah sebagai penanda kali. Sama dengan 1 per 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 8. Misalkan lagi, di sini adalah 6 pangkat negatif 2. Sama seperti yang kita lihat sifat yang ketiga tadi, jadinya adalah 1 per 6. Nah, pangkat negatifnya berarti menjadi positif, 6 pangkat 2. Sini 1, di sini juga 1 per 6 pangkat 2 adalah 6 kali 6 sama dengan 1 per 6 kali 6 adalah 36. Cukup 2 contoh saja untuk sifat yang ketiga. Yang selanjutnya adalah sifat yang keempat. Perhatikan di sini. Ada kurungnya. A pangkat M dikurung, di luar kurung ada pangkat N. Kalau ini kurung, pangkat yang berdekatan ini adalah dikali. Berarti jadinya A pangkat M kali N. Contohnya 3 pangkat 2, di sini dikurung. Katakanlah di sini ada angka 2. Berarti jadinya adalah 3 pangkat 2 kali 2. Sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak 4 kali. Ketemunya seperti biasa, seperti tadi. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kita temukan di sini adalah 81. Contoh yang selanjutnya misalkan berupa huruf atau variabel. Ya, biar kalian tidak bingung, katakanlah huruf. Di sini adalah X pangkat 6 dikurung. Di sini pangkatnya katakanlah negatif 3. Nah, karena di sini ada dikurung, berarti pangkatnya dikalikan, yaitu 6 dikali min 3. Berarti di sini X-nya tetap X. 6 dikali min 3. Berarti jawabannya X pangkat plus kali min atau positif kali negatif, ketemunya adalah negatif. 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, kita buat pangkatnya biar tidak negatif. Berarti seperti sifat yang sebelumnya. Di sini jadinya adalah 1 per X pangkat. Karena ini sudah berpindah ke bawah, berarti yang negatif pangkatnya ini berubah menjadi positif.
Ya, sifat yang kelima. Di sini perhatikan. Ada kurung lagi. AB. Kurung yang di luar di sini dipangkatkan M. Sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya 2 kali 3 dipangkatkan 2. Kita cari. Berarti yang di dalam kurung ini kita pangkatkan satu persatu. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 sudah jelas 2 kali 2. Ketemunya adalah 4. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Berarti di sini adalah 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Contoh satu lagi, kita memakai huruf atau variabel. X, Y, pangkat 5. Berarti hasilnya adalah kita pangkatkan satu persatu. X pangkat 5. Y pangkat 5. Ini hasil. Kita lanjutkan untuk sifat yang ke-6. Di sini perhatikan ada kurung lagi. Tapi kalau tadi perkalian, di sini adalah pembagian. Ya. A per B dikurung pangkat M. Maka menjadi yang di dalam kurung ini kita pangkatkan satu persatu. A pangkat M per B pangkat M. Contohnya. 2/3 pangkat 2. Nah, berarti di sini karena ada kurung, kita pangkatkan satu persatu. 2 pangkat 2. Di sini saya tulis 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, perhatikan. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Sama dengan 9. Jadi ketemunya adalah 4/9. Contoh yang berbentuk huruf atau variabel. Di sini misalkan kita coba huruf yang lain. C per D dipangkatkan 6. Nah, berarti sama. C-nya kita pangkatkan 6 per D-nya juga pangkat 6. Jadi di sini hasilnya adalah C pangkat 6 per D pangkat 6. Coba nanti ada kalanya di soal kita menemukan pangkat yang negatif. Misal di sini adalah X per Y. Di sini pangkatnya negatif 5. Nah, kalau pangkat negatif seperti ini, saya lebih suka kita membuatnya menjadi positif. Agar ini positif, berarti ini ditukar tempat. X-nya jadi di bawah, Y-nya jadi di atas. Berarti Y per X, di sini kurung, pangkatnya bukan lagi negatif 5 atau min 5, tetapi adalah pangkat 5. Barulah kita kerjakan menggunakan
sifat yang keenam ini. Berarti di sini dipangkatkan satu persatu. Yang atas jadinya adalah Y pangkat 5 per X pangkat 5. Akhirnya kita sampai pada sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir ini kalian perhatikan. A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, berapapun jika dipangkatkan 0, ketemunya adalah 1. Asalkan A itu bukan 0. Contohnya, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkatkan 0 juga sama dengan 1. 1000 sekalipun kalau dipangkatkan 0 ketemunya juga 1. Jika itu berupa huruf, sama saja. M pangkat 0 sama dengan 1. P pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua angka atau huruf atau variabel jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Terkecuali jika A itu sendiri adalah 0. Tadi kalian sudah mempelajari sifat bilangan berpangkat dari sifat nomor 1 sampai sifat nomor 7. Jika kalian bisa memahami ketujuh sifat ini, insya Allah dalam mengerjakan soal-soal akan menjadi lebih mudah. Untuk selanjutnya kita akan mencoba belajar soal-soal tentang bilangan berpangkat yang biasanya sering keluar pada saat ujian atau ulangan.